Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat Katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik, isu, dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Ya, topik yang akan kita angkat adalah metode hisab, ru'yat, dan implementasinya dalam penentuan awal bulan Hijriah. Definisi umum yang bisa kita ambil adalah bahwa hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menghitung posisi bulan dalam menentukan awal bulan pada kalender Hijriah. Sementara untuk ru'yat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yaitu penampakan bulan sabit pertama kali ya setelah terjadinya konjungsi atau istima. Konjungsi adalah posisi di mana bumi, matahari, dan bulan berada dalam posisi pada bujur langit yang sama jika diamati dari bumi. Nah, terkait dengan hisab, ru'yat, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya angkat, yaitu yang pertama adalah bagaimana metode hisab dan ru'yat itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang pada awalnya terkait dengan ibadah itu kita umat Islam itu mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu menentukan awal bulan Ramadan maupun awal bulan Syawal atau berakhirnya Ramadan, dan juga nanti awal bulan Zulhijjah ya untuk haji ya. Jadi ada 3 itu. Itu memang waktu itu dengan melihat kepada bulan secara langsung dengan mata telanjang. Itu yang kita kenal sebagai ru'yat ya, pada masa lalu. Tapi kemudian perkembangannya itu agama Islam tersebar ke seluruh muka bumi ya. Yang terkenal di sejarah itu adalah di Eropa, tetapi sebenarnya tersebarnya sampai ke Argentina, kemana-mana, ke seluruh dunia pada waktu itu, termasuk Indonesia. Ya, jadi kemudian karena perkembangannya tersebarnya ke seluruh muka bumi, di mana melihat hilal itu menjadi sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan di lokasi-lokasi tertentu di bumi, maka diperlukanlah suatu hisab itu tadi, metode hisab. Nah, jadi ahli astronomi pertama yang tercatat di dalam sejarah sains, yaitu sejarah ilmu ilmiah, itu adalah Al-Biruni. Nah, itu adalah orang Islam ya, ahli Islam, ilmu falak. Ilmu sebenarnya dia itu matematika kalau bahasa sekarang, karena beliau yang menemukan goniometri itu ya, sinus, kosinus, dan kemudian beliau yang kemudian memberikan teknik untuk menghitung ijtima. Tadi udah disebut ya definisi dari ijtima itu. Coba diulang. Konjungsi posisi di mana bumi, matahari, dan bulan berada di posisi pada bujur langit yang sama. Jika diamati. Jadi ijtima itulah yang kemudian menjadi dasar untuk yang disebut sebagai hisab gitu. Jadi, kita ingin meluruskan ya bahwa sains itu, astronomi terutama khususnya itu bukan dari barat ya. Barat itu meniru mengikuti kita. Jadi pertama adalah cendekiawan Islam yang mengembangkan itu, Al-Biruni itu ya. Jadi ya kira-kira tahun 300 tahun ya setelah Nabi wafat. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan teknik penentuan awal bulan dari masa ke masa? Bagaimana perkembangannya? Yang pertama, menggunakan ijtima untuk menentukan awal bulan itu memang justru orang barat, dan itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Jadi ijtima itu digunakan orang barat, dalam sains barat itu untuk menentukan apa yang disebut sebagai new moon. New moon itu adalah awal bulan. Nah, awal bulan itu kenapa mereka menghitung itu? Karena ada keperluannya dengan itu pasang surutnya air laut ya, cuaca dan lain-lain. Jadi awal bulan, new moon, dan kemudian bulan baru dan bulan purnama itu sangat penting untuk dihitung ya, dan itu memang mereka menggunakan yang Al-Biruni tadi, ijtima tadi, untuk menghitung ijtima. Kemudian kalau dengan penelitian di sains itu memang pengaruh daripada pasang surut air laut dan cuaca dan lain-lain itu memang terpengaruhnya dengan ijtima. Begitu ijtima terjadi, maka ya
pada satu hari, maka ya konjungsi itu pokoknya udah terjadi pada hari itu, ya berarti besoknya itu sudah bulan baru. Ya, new moon gitu. Nah, itu orang barat seperti itu. Nah, ini perkembangannya. Kemudian ada yang disebut ada wujudul hilal dan ada imkaner ru'yat. Ini sama-sama hisab ya. Nah, kalau wujudul hilal itu, tapi intinya jadi wujudul hilal itu agak mirip dengan new moon gitu ya, tetapi ada menambahkan sedikit lah gitu. Jadi dia mirip-mirip dengan yang new moon tadi, tetapi dia ada variasi sedikit lah. Tetapi kemudian ada namanya imkanur ru'yat. Kalau imkanur ru'yat itu memang hisab juga, tetapi dia memperhitungkan bahwa bulan itu betul-betul sudah kelihatan. Karena kan itu mendasarkan kepada hadis gitu ya. Mendasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan jika dasarnya itu hilal, jika kalian melihat hilal, itu mulailah berpuasa dan berakhirlah puasa itu ketika Anda melihat hilal. Jadi dengan hadis itu memang kemudian muncul yang namanya imkanur ru'yat itu. Ya, pertanyaan ketiga, bagaimana sebaiknya bagi orang awam dalam mengikuti penentuan awal bulan baru dalam kalender Hijriah ini? Apakah mengikuti metode hisab atau ru'yat? Baik, jadi sebenarnya bukan masalah hisab sama ru'yat lagi sekarang ini ya. Jadi masalah ikut pemerintah atau ikut yang mana kan gitu ya. Jadi dalam hal ini kita katakan dalam dua kelompok. Jadi pertanyaan untuk orang awam ya. Kalau orang awam seperti kita ya, memang beda dengan orang yang ahli ya. Kalau yang dia ahli dalam hal hisab ya, dia ahli astronomi atau dia juga ahli dalam hal ru'yat ya, melihat. Nah, ini wajib bagi dia itu untuk mengikuti keyakinannya. Ya. Jadi ini ada contohnya, yaitu waktu zaman tahun berapa itu, tahun 1946-an ya kurang lebih, itu pendiri Nahdlatul Ulama ya, Kiai Haji atau Syekh Hasyim Asy'ari itu menegur menantunya seorang alim falak yang pada tahun itu Lebaran dia sudah mukul beduk. Dia yakin bahwa besok Lebaran dia mukul beduk bertalu-talu, ditegur. Kenapa kamu beduk bertalu-talu? Karena saya yakin menurut perhitungan saya besok ini Idul Fitri. Tapi terus oleh Syekh atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri ini ditegur bahwa kamu menjalankan keyakinanmu itu adalah hakmu, tetapi hak untuk mengumumkan itu ada di pemerintah, ada di umara. Jadi kamu lakukan secara diam-diam gitu. Itu ajaran yang mungkin bisa kita pakai kalau saya sendiri menggunakan itu gitu. Kemudian bagaimana orang awam yang sama sekali kita tidak punya ilmunya ya. Nah, itu tentu saja kita lihat orang terdekat dengan kita, yang terdekat dengan rumah kita misalkan ya. Panutan. Itu ya panutan kita lah. Kalau panutan kita punya seorang panutan yang dia itu kita yakin dia benar ya, kita ikuti dia gitu. Tapi kalau kita tidak punya seorang panutan yang kita yakin, panutan ya, kiai ataupun ilmuwan itu yang dia itu panutan kita, ya kita harus mengikuti ya pemerintah yang kita ikuti begitu ya. Ya, jadi simpulan yang kita bisa tarik adalah bahwa penentuan awal bulan baru ya dalam kalender Hijriah ini dengan menggunakan tadi dua pendekatan hisab dan ru'yat itu akhirnya untuk kita seorang awam bagaimana mengacunya atau apa yang kita pilih adalah tergantung pada tadi dua hal ya. Apa kita punya kemampuan atau kita tidak punya kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan, maka ikutilah apa yang ditetapkan oleh umara atau pemerintah. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.